Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kondisi di Aceh pasca banjir bandang, kita bergabung dengan jurnalis NTV Hairul Syaban yang saat ini sudah berada di Aceh Utara, Aceh. Ya, Hairul, bisa dapat Anda sampaikan kepada kami pasca banjir yang terjadi, apakah masih ada beberapa akses jalan yang terputus dan bisa dijabarkan di mana saja itu? Baik, Rian dan Elisa, dapat saya laporkan bahwa sejak 25 November tahun 2025, bahwa banjir telah melumpuhkan sejumlah kecamatan dari total 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Nah, sejak pada Selasa 25 November tersebut, yang pertama adalah mulai dari Kecamatan Tanah Jambuai, Baktia, dan Baktia Barat itu kecamatan yang sudah duluan tergenang banjir. Nah, kemudian pada Rabu pagi, Rian, pada Rabu pagi tepatnya di tanggal 26 November tahun 2025, banjir justru meluas dan bahkan lebih dahsyat lagi, dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan untuk di hari Rabu ini terdapat sekitar 5 kecamatan yang banjirnya memang serentak dan bersamaan begitu. Salah satunya ada di Kecamatan Langkahan, dan hingga saat ini ada beberapa desa di kecamatan tersebut sangat membutuhkan bantuan dan terisolir. Dan banyak sekali rumah-rumah yang roboh begitu, Rian. Dan sejak Sabtu kemarin, tepatnya pada tanggal 28 November tahun 2025, banjir sudah mulai berangsur surut. Tepatnya ada di Kecamatan Lok Sukun yang memang sebelumnya ketinggian air mencapai 1,2 meter di jalan nasional. Namun kini sudah dapat dilintasi. Dan pada gambar ini, Rian, dapat saya jelaskan bahwa ini adalah di desa Blang Pria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Ini juga sudah mulai surut dan menyisakan lumpur yang sangat tebal. Begitu, Rian. Ya, terkait dengan data yang telah Anda sebutkan sebelumnya, lebih dari 20 kecamatan sebelumnya lumpuh dan banjir sudah mulai surut. Apakah secara menyeluruh ini sudah tidak terisolir lagi, Hairul, atau ternyata memang masih ada beberapa bantuan dan juga jaringan komunikasi yang belum bisa dilakukan terhadap sejumlah kecamatan? Ya, baik. Hingga kemarin, Rian, pada Minggu 30 November tahun 2025, sebagaimana informasi yang kami terima di lapangan bahwa masih ada kecamatan ataupun desa-desa yang masih terendam, dan akses komunikasi juga masih terputus, begitu juga dengan jaringan listrik yang masih padam. Nah, salah satu di antaranya adalah di Kecamatan Lapang, kemudian di Kecamatan Baktia dan juga Baktia Barat, bahkan di sebagian Kecamatan Mentangkuli dan beberapa kecamatan lainnya begitu. Ya, pada akhirnya berarti melihat banyaknya desa atau kecamatan yang sudah mulai berangsur surut, banyak masyarakat yang akhirnya mulai kembali ke rumah mereka dan apakah aktivitas berbenah sudah mulai dilakukan? Iya, baik, Rian. Sebagaimana pantauan di lapangan kemarin, ya, masyarakat juga sebagian sudah mulai kembali ke rumah, yang namun mereka hanya untuk melakukan pembersihan ke rumah-rumah. Dan ada juga masyarakat yang justru keluar dari desa mereka sendiri, seperti yang di Kecamatan Langkahan ataupun di Desa Rumah Raya, Bukit Linteng, juga Desa Langkahan begitu. Mereka bukan justru kembali ke rumah, malah mereka mencari tempat yang ada di titik-titik pengungsian. Kenapa? Karena mereka memang sudah kehilangan tempat tinggal. Dan sementara yang ada di Desa Blang Pria, Kecamatan Samudra, sebagaimana pada gambar ini, mereka kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan lumpur-lumpur yang tersisa di rumah. Di rumah mereka juga menyelamatkan barang-barang berharga mereka yang masih bisa diselamatkan begitu, Rian. Ya, baik Hairul, terakhir terkait dengan bantuan yang diterima, mengingat memang untuk jaringan komunikasi dan juga jalur sudah tidak terisolir kembali, apakah sudah ada kepastian bantuan apa saja yang masih dibutuhkan? Silakan Hairul. Iya, baik, sebagaimana yang kami wawancara, Rian, di lapangan, bahwa masyarakat sangat membutuhkan seperti sembako,
dalam hal ini beras, juga jenis-jenis sembako lainnya, dan kemudian pakaian dan peralatan bayi begitu, kemudian obat-obatan, itulah yang sangat mendesak, juga air bersih. Masyarakat sangat mendesak pemerintah agar pemerintah segera melakukan penanganan untuk desa-desa yang terdampak. Dan memang ini Rian, bukan hanya 10 atau 20 kecamatan saja. Mungkin ini hampir terjadi di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Namun sebagaimana yang hasil pantauan kami di sini, terdapat kecamatan-kecamatan yang terparah atau yang terdampak sangat parah, tepatnya ada di Kecamatan Langkahan dan ada di Kecamatan Samudra, Kecamatan Luksukun, juga Kecamatan Baktia, Kecamatan Baktia Barat, dan Kecamatan Tanah Jambuai. Saat ini kondisi dan sangat memprihatinkan sekali. Mereka sangat membutuhkan bantuan begitu, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan ini memang tidak pernah terjadi sebelumnya, Rian. Ini memang luar biasa. Saya sendiri merasa memang saya juga menjadi korban, Rian. Karena memang selain kita menyelamatkan keluarga sendiri, kita juga harus menyampaikan informasi kepada masyarakat publik itu. Rian. Ya baik Hairul, semoga memang harapan Anda dan juga para korban yang saat ini ada di Aceh bisa mendapatkan bantuan yang layak mereka dapatkan, dan juga semoga Anda dapat dalam kondisi prima untuk bisa melaporkan terus informasi bagi kami NTV. Sekali lagi terima kasih Hairul Syaban telah melaporkan langsung dari Aceh Utara Aceh. Selamat bertugas kembali. Baik, baik.